Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Tokyo pada hari Rabu. Jokowi dan Perdana Menteri Kishida sepakat meningkatkan investasi dan pengembangan industri strategis kesehatan dan pangan. Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Tokyo, Jepang hari Rabu. Delegasi Indonesia disambut oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida beserta jajaran menteri-menteri terkait. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Jokowi mengatakan Indonesia menyambut baik investasi Jepang dan sejumlah proyek selesai tepat waktu. Kedepan Indonesia meminta dukungan Jepang dalam beberapa proyek strategis seperti pengembangan mobil dan motor listrik. Dan saya menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia dan sangat menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu dan mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang. Kami terus mengharapkan dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan. Jokowi juga meminta dukungan Jepang dalam upaya Indonesia mencapai target nol emisi. Sementara itu, Kishida menyampaikan keinginannya untuk mendukung peningkatan kemampuan keamanan maritim guna menjamin perdamaian dan keamanan di perairan sekitar Indonesia. まず、インドネシア周辺海域における平和と安全を確保する観点から、現在進めている巡視船供与に向けた調査を含め、海上保安能力の向上を一層支援していく考えをお伝えしました。さらに先般、海上保安分野の協力覚書が署名されたことを歓迎いたします。Kishida menambahkan, pasukan bela diri Angkatan Darat Jepang akan bergabung dalam latihan militer dengan pasukan Garuda Shield di Indonesia bulan depan. また、来月、インドネシアで実施される多国間共同訓練、ガルダシールドに陸上自衛隊が初めて参加をします。両国の間で防衛交流を含む安全保障協力のより一層の進展を期待いたします。 Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada pertengahan November. Pemimpin kedua negara telah menyatakan siap bekerja sama di berbagai bidang. Sebelum bertolak ke Seoul, Korea Selatan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kekaisaran Jepang di Tokyo Rabu sore. Pemerintah Jepang meminjamkan 43,6 miliar yen untuk mendanai proyek infrastruktur dan pencegahan bencana di Indonesia. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Kertapati mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Asia Timur. Ia berharap Indonesia kelak tidak sekedar menjadi negara pasar, mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia di berbagai bidang. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Kertapati mengatakan kunjungan Presiden harus dimanfaatkan untuk membahas keamanan di berbagai sektor, mulai dari alutsista hingga keamanan cyber. Pembangunan IKN juga dapat dimanfaatkan sebagai ajakan berinvestasi dengan keuntungan yang seimbang. Kita kan mau membangun IKN, tentunya ya dengan tim yang dibawa itu kita berharap bahwa ada pembicaraan terkait dengan investasi untuk IKN. Tetapi ada catatan, saya berharap agar apabila investasi itu ada, janganlah sampai ada perjanjian antar negara secara bilateral yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Saya juga agak sedikit ngeri apabila terjadi seperti di Sri Lanka, begitu. Tidak bisa bayar hutang, lalu kemudian kan
Sri Lanka mengalami hal yang baru saja terjadi seperti itu. Dan yang ketiga, kita melihat perkembangan perang cyber, Internet of Things, itu menyebabkan saya rasa penting bagi Pak Jokowi dan tim melakukan pembicaraan secara serius terkait dengan cyber ini gitu. Karena juga pelaku-pelaku cyber itu kan biasanya justru lebih banyak non-state actor. Kita sangat berharap bahwa Pak Jokowi juga dapat membicarakannya sehingga jangan sampai kita tidak aman secara kedaulatan cyber ya, mengingat teknologi yang berkembang di ketiga negara yang dikunjungi itu cukup pesat terkait dengan Internet of Things. Spesifik mengenai kedaulatan wilayah, pertemuan dengan Presiden China sangat krusial dan harus dipastikan mengenai Code of Conduct agar berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah tidak perlu terulang. Kalau kita bicara soal kawasan, tentu kita juga harus bicara mengenai Code of Conduct keamanan di kawasan. Itu juga harus dipastikan seperti apa. Lalu kemudian kehadiran alutsista kita di ZEE untuk mengamankan kedaulatan negara kita, itu seperti apa? Itu kan harus pasti ya. Jangan sampai lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, utamanya China. Mantan anggota Komisi 1 DPR ini menilai sudah sepatutnya Indonesia tidak semata-mata dijadikan sebagai negara pasar. Potensi sumber daya alam yang melimpah di darat dan laut misalnya, termasuk pariwisata, harus menjadi peluang yang juga menguntungkan Indonesia. Ada investasi yang terkait dengan pariwisata misalnya, ya, kerjasama pariwisata yang tentu saling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jangan sampai kita juga di dalam hal ini di pihak yang merugi gitu. Ini selalu saya tekankan. Karena apa? Karena jangan sampai kita itu hanya sebagai negara pasar gitu, tetapi juga kita sebagai negara yang dapat menjadi tujuan utama bagi pelaku pariwisata dunia gitu. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana dan delegasi Indonesia pekan ini mengunjungi Cina, Jepang, dan Korea Selatan, 3 negara mitra terpenting di Asia Timur. Dengan Cina, Indonesia menyepakati penguatan puluhan kerjasama di bidang keamanan cyber serta investasi dan perdagangan. Di antaranya ekspor buah-buahan tropis, produksi vaksin, serta penghentian kebijakan anti-dumping produk stainless steel atau besi anti karat dari Indonesia. Sementara Jepang akan mendukung pengembangan mobil dan motor listrik dan kerjasama pengadaan alutsista dan patroli keamanan di sekitar perairan Indonesia. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Bayu Lela Muda, iNews melaporkan. Pemirsa, Rusia terancam mendapatkan lebih banyak sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa pasca serangan pelabuhan Odessa belum lama ini. Namun Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, menilai penjatuhan sanksi tidak akan berujung pada kejatuhan Presiden Putin. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, mengaku sejak awal dia meragukan kemampuan PBB dan Turki sebagai penengah dalam kesepakatan Rusia dan Ukraina untuk membuka kembali ekspor biji-bijian. Rusia dinilainya tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian. I told media here that I don't have much hope on that because United Nations has no real power to influence Russian aggressor because one of the member of the permanent member of Security Council, which can stop any process in the United Nations. and Turkey. Yeah. Why Turkey was chosen as one of the mediator with the UN? But Turkey is a big player in this region. Is big player in the region of Eurasia,
It's a big country with a very strong army. It's a NATO member. It has large population. And Turkey is the partner of many countries, including Ukraine, including Russia, and all that. So Turkey is a very influential player, especially in the region of Mediterranean and Black Sea. That's why I would say that no process of related to the security of this region can take place without Turkey. That's why they're so active. They want to perform like being useful and. Saat ditanyakan mengenai penambahan sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, terakhir berupa larangan ekspor emas Rusia ke Uni Eropa, Duta Besar Hamyanin tidak menilainya sebagai bentuk tekanan untuk melemahkan perekonomian Rusia yang bisa membahayakan posisi Putin di mata rakyatnya. Sebaliknya, Hamyanin menilai kepercayaan rakyat Rusia terhadap Putin kini semakin kuat. Sanctions is against Russian military aggression, not against the Russian people. I don't know who. However, I think that Russian people are very much responsible for what is happening in Ukraine. Very much, because the level of support is so strong for Putin and for the war. Badan Pangan PBB mengatakan Ukraina adalah salah satu negara pengekspor gandum terbesar dunia, menyumbangkan lebih dari 45 juta ton per tahun ke pasar global. Namun invasi Rusia telah menyebabkan gangguan suplai gandum dan biji-bijian Ukraina hingga berujung pada krisis pangan global. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Irian Syah, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, era kendaraan listrik sudah ada di depan mata. Berbagai pabrikan otomotif di seluruh dunia telah mempersiapkan lini kendaraan listrik dalam jajaran produk terbaru mereka. Di tanah air berbagai pameran kendaraan listrik digelar sekaligus sebagai literasi kendaraan listrik kepada masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi pemerintah Indonesia untuk menuju energi bersih, sebuah pameran kendaraan listrik digelar oleh Periklindo dengan nama PIVS 2022. Acara ini bekerjasama dengan Diandra Promosindo dan G-Expo dengan tema Civilizing the Electric Vehicle Industry. Tak hanya menghadirkan mobil listrik, sederet motor listrik dari berbagai merek turut hadir dengan harga yang kompetitif. Di sini para pengunjung sekaligus dapat melakukan test drive di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan seluruh kendaraan yang dipamerkan sudah zero emisi. Kami selaku Diandra Promosindo tentu eventnya juga ini menjadi ajang untuk membuka literasi edukasi bahwa kendaraan ramah lingkungan ini sudah hadir di Indonesia dan mudah-mudahan animo masyarakat tinggi mencoba merasakan membeli dan ada kontribusi nyata menuju zero emission 2060 kita mulai dari hari ini. Tertarik menyaksikan pameran ini? PIVS 2022 dibuka mulai pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Berlangsung dari tanggal 22 Juli hingga 31 Juli. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Kembali ke tanah air pemirsa, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming ditunggu kedatangannya untuk menemui penyidik KPK usai hakim menolak gugatan pra-peradilannya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Sebelumnya, Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu oleh KPK. Maming diduga menerima suap dengan jumlah lebih dari 104,3 miliar dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2021. Mardani Maming yang tidak memenuhi dua panggilan penyidik KPK kini buron. Kasus ini pun ditanggapi Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo Yusuf Lakaseng yang menilai ulah Mardani Maming akan semakin membuat citra buruk PDIP dan HIPMI. Dengan kepada A4 setiap dini dapat tersangka 12 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Burhanuddin SMK, Iskandar Marwan SMK,
Hingga yang Tomo KMD, Muhammad Asri Irwan SMH, Ade Juang Wirboyo SMH, Mat